Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Apriani Sasabila dengan NIM 220102555 yang hari ini akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar serta analisis kasus populasi khusus anak jalanan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wilya yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Saya dari kelompok 6, di sini tidak sendiri, adapun teman-teman saya. Yang pertama itu ada Kang Benny Tanbowo dengan NIM 22010264, lalu ada Kang Rian Andriansah dengan NIM 22010286, lalu ada Teh Yosefin Trisna Ayu Sejatigulo dengan NIM 22010258. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, tepatnya di Brasilia, dengan nama Meninos de Ruas, untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Lalu, adapun beberapa definisi dari anak jalanan, salah satunya menurut UNICEF pada tahun 1986, mendefinisikan anak jalanan sebagai children who work on the street of urban area without reference of the time they spend there or some reason for being there. Artinya, anak-anak yang bekerja di jalan perkotaan tanpa menyebutkan waktu atau tanpa melihat waktu yang mereka habiskan di sana atau alasan mereka berada di sana. Sebenarnya pengertian atau definisi anak jalanan ini sangatlah banyak dan sangatlah dari berbagai sumber. Jadi pengertian atau definisi anak jalanan ini masih sangat kontroversial karena banyaknya sumber yang menyebutkan. Namun secara garis besar anak jalanan dapat disimpulkan bahwa anak jalanan tersebut adalah anak-anak yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah namun tinggal di jalanan, yang tidak memiliki ikatan keluarga atau terputus dari ikatan keluarganya, yang akhirnya membuat mereka bekerja di jalanan atau berada di jalanan. Seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak jalanan, yang dimana ada beberapa ciri dan karakteristik mungkin dari secara fisik atau psikis dari anak jalanan tersebut. Dari segi fisik, mereka seringkali memiliki penampilan yang kurang terawat dengan pakaian lusuh dan kondisi badan yang kurang bersih. Mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau di tempat-tempat umum untuk mencari nafkah atau untuk sekedar untuk bertahan hidup. Dari segi perilakunya, anak jalanan seringkali menunjukkan kemandirian yang tinggi karena tuntutan hidup di jalanan dan kerasnya hidup di jalanan. Namun bisa memiliki watak yang keras dan sensitif untuk pertahanan diri di jalanan. Mereka juga cenderung memiliki mobilitas yang tinggi dan mungkin putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Kehidupan mereka juga di jalanan membentuk karakteristik unik yang membedakan antara dari anak seusia mereka di jalanan atau yang memiliki keluarga dan tempat tinggal yang stabil. Nah, selanjutnya ada indikator anak jalanan, yaitu yang pertama usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun. Yang kedua, waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari. Selanjutnya, tempat anak jalanan sering dijumpai di pasar, terminal, bus, stasiun, taman-taman kota, dan daerah lokasi PSK. Selanjutnya ada aktivitas anak jalanan itu seperti menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan koran atau majalah lainnya. Selanjutnya, permasalahan yang dimiliki anak jalanan ini seperti korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, ditangkap petugas, atau konflik dengan anak lain. Yang terakhir, yang keenam, kebutuhan anak jalanan. Kebutuhan anak jalanan ini keinginannya agar aman dari keluarga, kasih sayang, bantuan usaha,
pendidikan bimbingan keterampilan dan gizi dan kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan. Nah, berdasarkan hasil di Indonesia itu penyebab meningkatnya tingkat anak jalanan adalah karena faktor ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Nah, pada era ini selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Nah, adapun menurut Parsudi Suparlan yang berpendapat bahwa adanya orang gelandangan di kota bukanlah semata-mata karena berkembangnya sebuah kota, tetapi justru karena banyaknya tekanan ekonomi dan rasa tidak aman sebagian warga desa yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk kehidupan yang lebih baik di kota. Menurut Abu Hurairah bahwa dia menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak jalanan, yaitu yang pertama, orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua, kasus kekerasan dalam keluarga yang disebabkan oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan. Yang ketiga, anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Yang keempat, makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah yang mahal ataupun yang meningkat. Kelima, timbulnya persaingan dalam pekerjaan dewasa sehingga banyaknya yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang keenam, anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru. Dan yang terakhir yaitu anak jalanan yang menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan. Adapun juga berbagai faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Dan di sini dijelaskan bahwa ada ketiga faktor yang mendorong kuat anak untuk turun ke jalanan, yaitu yang pertama, tingkat mikro atau immediate cause, di mana faktor ini berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan yaitu lari dari rumah. Sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan, sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil. Jika sudah melampaui batas, atau melampaui batas toleransi anak tersebut, maka anak cenderung keluar dari rumah ataupun lari untuk mencari tempat pelariannya. Yang kedua yaitu tingkat meso atau underlying cause, yaitu faktor agama yang berhubungan dengan faktor masyarakat. Nah, sebab-sebab ini diidentifikasi dari gimana komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat makro atau basic cause, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Nah, struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan dalam hal ini, sebab yaitu banyak waktu di jalanan, akibatnya ada banyak uang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap anak jalanan. Nah, seiring berkembangnya anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena selama anak berada di jalanan, rentan dengan situasi buruk atau perlakuan khusus seperti eksploitasi pada kekerasan fisik, terlibat tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Nah, situasi semacam ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik secara mental ataupun secara fisik. Yang pertama yaitu dampak fisik. Nah, yang ditampakkan pada dampak fisik yaitu seperti dampak yang terhadap tubuh atau fisik anak, di mana anak setiap hari kepanasan di terminal sehingga menyebabkan kulit anak menjadi hitam, rambut kusam. Nah, anak mengamen dan mengemis di bis sangat berisiko tinggi, di mana mereka bisa aja terjatuh dari bis sehingga menyebabkan luka pada tubuh anak. Nah,
Dampak fisik lainnya mungkin adalah mengenai kebutuhan makan anak, di mana dia akan kekurangan gizi karena makanan yang dia produksi yaitu bisa saja sembarangan dan tidak terpenuhi kebutuhan gizi-gizinya. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap psikis anak, karena dampak ini berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak. Karena anak jalanan ini sering dipandang sebagai pengganggu masyarakat karena merasakan lingkungan dan anak yang nakal. Hal ini karena masyarakat menganggap perilaku anak jalanan negatif sehingga disisihkan dari lingkungan masyarakat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan penanganan masalah anak jalanan. Model penampungan anak jalanan dimulai pada tahun 1981. Pada tahun itu, Longhurst mengadakan suatu pengamatan tentang strategi interpretasi pemrograman yang bertujuan untuk menganalisis masalah sosial. Dan Luce pada tahun 1984 melihat faktor-faktor yang dibuat oleh Longhurst dapat digunakan untuk memahami interpretasi sosial pada anak jalanan. Dan ada pun beberapa hal pemrograman atau strategi interpretasi di antaranya meliputi beberapa hal. Yang pertama ada pendekatan koreksional atau fenomena anak jalanan. Dalam pandangan ini didominasi oleh pemikiran sebagian besar polisi dan pengendalian anak yang memang banyak berurusan dengan anak jalanan. Yang kedua ada pendekatan rehabilitas. Para profesional memperdebatkan bahwa anak jalanan bukanlah perilaku menyimpang karena banyak dari mereka justru merupakan korban penganiayaan dan penelantaran, dampak kemiskinan, dan kondisi rumah yang tidak tetap. Yang ketiga ada pendidikan yang dilakukan di jalanan atau street education. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hal terbaik untuk mengulangi masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan memberdayakan anak jalanan tersebut. Yang keempat ada pencegahan atau preventif. Pendekatan ini memandang penyebab dari masalah anak jalanan adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pencegahannya berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan atau advokasi serta mencoba menemukan penyelesaian dari apa yang dipikirkan menjadi penyebab permasalahannya. Baik, lanjutkan saja. Dipandang juga dari fungsi investasi, penanganan anak jalanan diatasi terjadi tumpang tindih dengan jelas berdekatan. Yang dilakukan secara ringkas, model dan pendekatan yang dikembangkan di banyak negara digunakan oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Dan adapun untuk menangani anak jalanan meliputi beberapa hal. Yang pertama ada street based, merupakan penanganan di jalan atau tempat-tempat anak jalanan berada. Yang kedua ada center based atau pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti tersebut. Yang ketiga ada community based. Di dalamnya, community based penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, utamanya keluarga atau orang tua anak jalanan. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pelindungan anak jalanan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan untuk pemahaman hak anak jalanan, yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah melalui lembaga sosial. Kewajiban pemerintahan menangani atau mencegah anak jalanan dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, serta rehabilitas terhadap anak jalanan. Contohnya yang dilakukan Kementerian Sosial melalui program tersebut diharapkan mampu menjadikan anak itu yang pertama bisa berpartisipasi, yang kedua bebas dalam berpikir dan menyatakan pendapat, yang ketiga menerima informasi sesuai dengan usia dan perkembangan anak tersebut, yang terakhir ada bebas berkumpul, beristirahat, bermain, berinteraksi dan berkarya. Dan kedua, melalui lembaga masyarakat, pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak jalanan. Peran tersebut dapat dilaksanakan melalui perseorangan atau kelompok. Kalau perseorangan,
seorang dapat memberikan sosial serta edukasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, hak anak, menyediakan sarana dan prasarana serta suasana kondusif untuk tumbuh dan berkembang anak serta memberikan anak kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, ada berorganisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat atau melalui lembaga swadaya masyarakat, perlindungan anak diselenggarakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada media massa. Melalui media massa dapat dilakukan melalui menyebarkan informasi yang eduktif serta bermanfaat bagi diri aspek budaya, pendidikan, sosial, agama maupun kesehatan anak tersebut. Yang selanjutnya ada dunia usaha. Peran dunia usaha dapat dilakukan yaitu dengan ikut berkontribusi dalam memahami hak anak melalui bertanggungjawaban sosial perusahaan serta menghasilkan produk-produk yang aman bagi anak-anak. Dan yang ketiga juga menyediakan fasilitas kesehatan. Menyelenggarakan fasilitas kesehatan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu secara gratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menyediakan pendidikan gratis. Menyediakan pendidikan sangat penting untuk masa depan anak-anak karena dapat mendidik seseorang atau mampu mengenali potensi yang dimiliki serta menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang kelima, pemberian identitas. Anak-anak jalanan yang terpaksa turun jauh salah satunya karena dibuang oleh orang tuanya. Melalui program kesejahteraan sosial anak, pemerintahan memberikan bantuan berupa perbuatan akte kelahiran serta peningkatan tanggung jawab orang tua maupun keluarga dalam hal-hal pengasuhan. Yang keenam, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibutuhkanlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan keanggotaannya. Komisi terdiri dari unsur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas-tugas yang berhubungan dengan anak jalanan seperti mengawasi, memberikan usulan, mengumpulkan data dan menginformasi, menelaah atau mengusahakan diri masyarakat, kerja dengan lembaga masyarakat, dan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan kerap menghadapi berbagai persoalan kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Keberadaan mereka tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem sosial dan perlindungan anak, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi negara dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan meliputi kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, perceraian, kurangnya pendidikan, serta kondisi lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dampak dari kehidupan jalanan itu sangat luas, mulai dari eksploitasi, kekerasan, putus sekolah, hingga keterlibatan dalam aktivitas beresiko. Oleh karena itu, upaya penanganan terhadap anak jalanan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berfokus pada pemenuhan hak anak menjadi kunci dalam pengembalian anak jalanan kepada kehidupan yang lebih baik. Cukup sampai di situ presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Lutfi Sabila selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.